Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik para sahabatku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hilangnya rahmat dan berkah. Rumah adalah tempat bernaung manusia dari panasnya matahari dan dinginnya hujan. Oleh sebab itu, banyak manusia yang mengharapkan rumahnya senantiasa mendapatkan rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai seorang muslim, sangat penting untuk menjaga rumahnya tetap bersih dan suci agar disenangi oleh malaikat. Rumah yang dimasuki malaikat akan didoakan kebaikan dan dimohon ampunan dosa-dosa penghuninya. Namun, tidak semua rumah yang akan disambangi oleh malaikat. Ada rumah-rumah tertentu yang dijauhi. Lantas, bagaimanakah ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat? Mengutip dari buku karya Syekh Isham bin Muhammad Asy-Syarif yang berjudul Berbagai Penyimpangan dalam Rumah Kita, ada 3 ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, rumah yang terdapat lukisan dan patung. Rumah yang terdapat lukisan dan patung menyerupai manusia adalah ciri rumah yang tidak didatangi malaikat. Para ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Ada yang melarang dan sebagian lagi membolehkan. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan Abu Talhah radhiyallahu an, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratu wala kalbu wala junub. Yang artinya, malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing dan lukisan. Mahmud Asy-Syafrawi berpendapat gambar yang dimaksud merupakan gambar makhluk yang bernyawa seperti manusia dan binatang, baik yang dibuat berupa lukisan maupun dengan fotografi. Adapun pohon dan bebatuan atau benda lainnya yang tidak bernyawa tidak termasuk yang dilarang. Adapun gambar yang berupa stempel atau lukisan pada kain, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu an menguatkan pendapat yang menyatakan apabila gambar tersebut utuh dan jelas bentuknya, maka haram. Namun, jika gambar tersebut dipotong kepalanya atau terpisah-pisah bagian tubuhnya, maka diperbolehkan. Imam Nawawi menjelaskan tentang hal ini lebih lanjut. Ulama berkata, faktor penyebab terhalangnya mereka, para malaikat, untuk masuk ke dalam rumah yang di dalamnya terdapat gambar adalah karena membuat dan menyimpan gambar merupakan perbuatan maksiat, perbuatan keji, dan menandingi ciptaan Allah, serta di antara gambar itu ada yang diibadahi selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perkara hal tersebut juga telah dijelaskan jalan keluarnya dalam riwayat berikut. Jika engkau harus menggambar atau membuat patung, maka buatlah gambar pohon dan apa-apa yang tidak mempunyai ruh. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang kedua, rumah yang terdapat anjing. Ciri selanjutnya adalah rumah yang terdapat anjing. Sebab air liur anjing yang najis kemungkinan besar telah tersebar di dalam rumah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah menjelaskan dalam sebuah hadis bahwasanya malaikat tidak masuk ke dalam rumah lantaran ada anjingnya. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Muttafaq alaih sebagai berikut, yang artinya malaikat tidak masuk ke dalam rumah yang terdapat anjing di dalamnya.
Selain itu, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an mengatakan bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril bahwa ia akan datang. Namun hingga waktu pertemuan tiba, ia tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tapi mengapa Jibril belum datang? Tak kala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menoleh, ternyata beliau melihat seekor anjing di bawah tempat tidur. Kapan anjing ini masuk? Tanya beliau. Aisyah menyahut, entahlah. Setelah anjing itu dikeluarkan, masuklah malaikat Jibril. Mengapa engkau terlambat? Tanya Rasulullah kepada Jibril. Jibril pun menjawab, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar atau patung. Hadis riwayat Muslim. Adapun malaikat hanya tidak masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing yang diharamkan. Terdapat anjing yang tidak diharamkan di antaranya, yakni anjing pemburu, anjing yang ditugasi menjaga sawah, ladang, dan hewan ternak, dan juga anjing penjaga. Kemudian yang ketiga, tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Ciri ketiga rumah yang tidak dimasuki malaikat adalah rumah yang tidak pernah dihiasi bacaan Al-Quran. Padahal sebagai muslim diwajibkan membaca Al-Quran karena salah satu keutamaannya adalah mendapatkan rahmat dan perlindungan dari malaikat. Sebagaimana yang sudah tercantum dalam hadis riwayat Ibnu Sirin. Sesungguhnya rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran, maka lapanglah penghuninya, banyak kebaikan, malaikat menghadirinya, dan setan-setan meninggalkannya. Sebaliknya, rumah yang tidak dibacakan Al-Quran, maka sempitlah penghuninya, sedikit kebaikannya, malaikat meninggalkannya, dan setan-setan mendekatinya. Hadis riwayat Ibnu Sirin. Sahabatku yang dirahmati Allah, selain 3 rumah tersebut, dalam buku rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat, Abu Huzaifah Ibrahim bin Muhammad menambahkan rumah-rumah lainnya yang tidak dimasuki oleh malaikat rahmat, yaitu yang pertama, rumah yang memutuskan silaturrahim. Kedua, rumah yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ketiga, rumah orang yang memakan harta anak yatim. Keempat, rumah orang yang memakan riba. 5. Rumah yang di dalamnya tidak disebutkan asma Allah. Keenam, rumah yang tidak ada selawat di dalamnya dan lebih mementingkan hawa nafsu. Ketujuh, rumah yang di dalamnya banyak caci maki dan laknat. Kedelapan, rumah yang di dalamnya banyak alunan lagu selain zikir. Yang kesembilan, rumah yang di dalamnya ada lonceng. Yang ke-10, rumah yang digunakan minum khamar. Yang ke-11, rumah yang ditempati perjudian dan sajian berhala. Yang ke-12, rumah yang di dalamnya ada syirik dan mantra-mantra. Yang ke-13, rumah yang di dalamnya ada bau tidak sedap atau penghuni laki-lakinya melumuri tubuh dengan kunyit. Yang ke-14, rumah yang penghuninya hidup boros. Yang ke-15, rumah yang penghuninya terus-menerus melakukan kedurhakaan. Kemudian yang terakhir, rumah yang digunakan untuk kekejian atau dosa besar. Demikian wahai sahabatku, itulah beberapa ciri-ciri rumah yang tidak didatangi malaikat rahmat. Semoga kita tidak termasuk. Demikian wahai sahabatku, itulah yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin.